Halo teman-teman, kita sekarang di warung sotonya Pak Lili. Pak Lili di Jaten Minggir, Sleman, Sendang Rejo, Sleman, Minggir. Beliau ex-TKI Jepang yang juga menjabat sebagai kepala dusun, kepala dukuh dusun di dusun Jaten ini. Nah, kebetulan hari ini mungkin beliau nggak ada ya, tapi kita main ini menunya. Ini kan kegiatan sampingan ya. Ini kendaraan odong-odong kita. Tadi kita kesini naik odong-odong ini tadi. Kita akan menikmati bagaimana rasanya soto ceker Pak Lili. Mudah-mudahan nanti hari ini ketemu ya, hari ini kawan-kawan. Halo teman-teman. Kali ini kita bersama Pak Lili. Saya biasanya manggilnya Kang Lili, nah, karena lebih tua dari saya, Kang Lili. Sama-sama tuan dua kono. Belum kalah. Kita belajar tentang pengelolaan usaha kecil-kecilan, resto kecil-kecilan. Nah, kayak gini. Nah, mungkin nanti kita bisa belajar konsepnya seperti apa. Nah. Oke. Terus kita juga akan ngobrol-ngobrol tentang Kang Lili yang merupakan ex TKI Jepang yang sukses. Ya sudah sukses, sudah pulang ke Indonesia berarti sudah sukses. Sudah, kita ketika berangkat ke Jepang aja sebenarnya sudah sukses. Sudah berangkat karena yang namanya sukses itu adalah orang yang sedang melakukan sesuatu untuk hidupnya menjadi lebih baik, itu namanya sukses. Nah, oke, kita akan ngobrol-ngobrol. Kang Lili ini beliau sekarang menjadi kepala dusun. Teman-teman, kepala dusun itu Pak Dukuh, Pak Bayan gitu Pak. Iya. Bayan Pak gitu. Tempat lain tuh. Pak Bayan. Kegiatan sehari-harinya selain dari Pak Kadus juga jualan properti, tanah, rumah. Baik beli langsung jadi Mister Takur, Pak Tuan Takur, beli sendiri ataupun maklaran ya Pak ya. Maklaran ya Pak? Oh, enggak. Enggak, Mas. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut bagaimana sistem Pak Lili ini dalam berbisnis investasi tanah. Nah, ini investasi tanah ini akan terus saya sampaikan pada teman-teman sebagai solusi bagi teman-teman yang masih di luar negeri. Solusinya adalah investasi tanah. Saya sering ngomong, lebih duluan bikin rumah, beli tanah atau usaha. Nah, jawabnya kalau saya pribadi adalah beli tanah atau rumah. Nah, mengapa? Nah, nanti kita akan ngobrol sama pakarnya, Tuan Takur. Oke Pak Lili, itu gimana itu ceritanya tentang investasi tanah itu apa atau kelebihannya yang sekarang jangan jalani selain sebagai kepala dusun? Itu kelebihannya itu apa kelebihannya? Kalau saya investasi tanah itu karena yang pertama amannya itu karena tidak bergerak. Artinya ketika objek itu sudah kita lihat, kita tahu, itu juga mudah untuk kita cari informasi tentang tanah tersebut, misalnya ke tetangga sebelah atau mungkin pemangku wilayahnya, itu kaitannya dengan legalitas. Nah, nanti kalau masalah legalitas lebih lanjut ya kita pastikan di BPN, bisa kita lakukan dengan pengecekan online melalui aplikasi Sentuh Tanahku atau mungkin juga melalui informasi dari notaris. Status tanah itu bisa dicek ya Pak ya? Bisa. Jadi kita nggak bisa ketipu, ketipu itu ya kebangetan berarti ya, zaman sekarang kok ya, ketipu. Kalau zaman sekarang seperti itu. Karena itu mafia tanah. Ya, banyak sekali sekarang mafia tanah itu. Mafia tanah itu dia jualnya bilangnya tanah pekarangan terus dikapling-kapling gitu Pak. Ya. Misalnya kaplingan gitu. Tapi ternyata belum dikapling. Itu juga banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di masyarakat seperti itu. Itu biasanya kenapa Pak tertarik seperti itu, bisa ketipu itu biasanya? Ya biasanya mereka kan menjual konsep, jadi mungkin sudah ditata, sudah dipatok-patok, sudah dibuatkan
kapling, pondasi kapling. Nah, dengan seperti itu kan melihat lokasi yang sudah tertata itu kan menarik. Nah, cuma kadang orang sudah tergiur dengan lokasi itu sehingga masalah legalitas di nomor kesekian kan. Harusnya legalitas itu yang paling utama. Karena kalau masalah fasum fasos itu kan bisa diurus belakangan. Ya, cuma kalau legalitas ini paling prinsip. Jadi kalau investasi properti tanah itu yang paling penting adalah masalah legalitasnya. Jadi kalau kita mau investasi tanah, memang kita harus benar-benar cek ya legalitasnya. Nah, harga tanah itu kan juga aneh Kang ya, keuntungannya juga harganya kan selalu naik ya. Ya selalu. Ada nggak cerita harganya mahal juga gitu? Belum pernah. Selama dari tahun 2007 saya mengalami belum pernah turun. Cuma kalau sebagai pelaku bisnis properti, saya memang beberapa kali pernah menjual, istilahnya untungnya hanya minim sekali. Karena kalau untuk bisnis. Ya, karena untuk. Jadi kalau investasi tanah ini sebenarnya cocok investasi jangka panjang ya. Jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek sebenarnya lebih ke jual beli. Ya. Lebih ke bisnis. Ya. Oh gitu. Karena kita juga harus melihat tanah itu bagaimana lokasinya, di mana, fasosnya bagaimana, itu juga menjadi pertimbangan. Ke depan nanti bagaimana juga. Ya. Ke depan besok mau ada bandara dekatnya seperti itu, harganya bisa naik. Nah, bisa naik. Kalau saya itu menyarankan teman-teman bukan hanya STKI, yang terutama yang masih di luar negeri itu, mendingan selama masih bisa nyari duit itu diprioritaskan dulu bikin rumah itu kan. Iya. Bikin rumah dulu, baru kalau rumah udah jadi, tapi rumahnya nggak usah mewah-mewah. Cuman teman-teman tuh fatalnya dia bikin rumahnya mewah. Terlalu bagus, harganya miliaran. Ya jomplang, soalnya nanti udah pulang-pulang rumahnya miliaran, harganya rumahnya mewah, ternyata sebulannya wong tani ini sawah nodus. Nah, kan jomplang nggak cocok. Itulah sawahnya ming sak uplik, dite ming tek nggo gawe omah tok. Sawahnya cuma sedikit misalnya gitu kan, yang jomplang banget. Ora lucu. Banyak kasus temen yang juga pulang dari luar negeri investasi langsung semua ke usaha, akhirnya masih ikut orang tua, usahanya gagal, bangkrut, gagal, gulung tikar, rumah enggak punya. Itulah kadang-kadang teman-teman ngeyel, usaha dulu baru bikin rumah. Nah, kebanyakan orang berpikir nanti kalau pulang itu usaha pasti lancar, wong duitnya banyak, modalnya banyak. Ya belum tentu. Wong usaha itu tidak ditentukan oleh modal, itu kan nggak hanya soal modal banyak. Memang modal, tapi nggak terlalu banyak dulu namanya memulai. Nah, rata-rata hampir saya itu ngamati teman-teman, mungkin teman-teman jenjang yang es Jepang, saya es Korea. Itu usaha yang pertama dia lakukan pulang dari luar negeri itu biasanya gagal. Betul. Biasanya belum berhasil, belum target. Mau saya jauh, saya itu dari 2011 sampai dengan 2000 hitungannya itu 2018 itu flat kok, hitungnya flat, naiknya cuma dikit banget, kenaikannya itu, peningkatannya itu. Artinya untuk sebuah usaha itu memang butuh waktu yang lama. Nah, sedangkan harga rumah, bahan baku semakin naik. Sambil kita usaha itu, nanti ketika usaha itu kan kebutuhannya kan banyak tuh, kebutuhannya itu modal perlu. Kalau mau meningkat, yo namanya orang usaha itu bisa dibilang rata duit. Kalau posisinya itu meningkat loh, karena begitu ada uang turah, tinggal tuku tambah modal, akhirnya kosong meneh, dan seterusnya sampai dia merasa sudah mencapai titik puas usahanya. Tapi rata-rata orang itu kalau udah usahanya lancar, dia akan tergiur dengan usaha lain biasanya. Jarang yang terus stop lah, aku udah
segini aja udah cukup itu jarang. Biasanya terus tergiur yang lain. Akhirnya mah lupa nggak bikin rumah. Gitu. Itu kalau lancar. Nah kalau nggak lancar wis njungkul kabeh. Gitu. Terus kalau investasinya di tanah itu kan jualnya kan nggak bisa sehari 2 hari itu Kang? Nggak bisa. Rata-rata ya Itu berapa hari itu? kalau ada yang bisa 1 bulan closing, ada ya 3 bulan, bahkan juga ada yang 1 tahun. 1 tahun baru closing. Cuma semua itu tergantung dari kita, artinya kita mau dapat keuntungan berapa toh. Artinya kalau kita mau nerima keuntungan yang ya taruhlah asal untung, sedikit untung tidak masalah, itu ya mungkin cepat bisa. Karena ya alhamdulillah selama kita jual beli properti belum pernah istilahnya kita beli kemahalan, itu belum pernah. Nanti itu juga harus sangat diperhatikan dan hati-hati bahwa kalau membeli tanah itu jangan sampai kemahalan, keblondrok istilahnya itu. Karena belum tahu lingkungan harga sekitar berapa. Betul. Maton suka punya duit banyak, kira-kira bisa bayar. Ternyata harga sekitar cuma separohnya. Itu ada juga kejadian kayak gitu itu. Ya, ada banyak yang kejadian kayak gitu. Tapi itu ada efek positifnya, katanya kalau beli tanah itu kemahalan nanti harga sekitar akan terkerek. Nah kalau Kang ini sistemnya gimana Kang? Sistem bisnisnya? Kalau saya biasanya hanya beli, setelah beli nanti ya diiklankan lewat grup WA, kadang juga lewat Facebook, kadang juga saya buatkan papan jual seperti itu, reklame, kadang juga di iklan koran. Jadi nek sistemnya kerja jual beli jenengan itu marketingan itu jenengan membeli dulu apa DP dulu itu sistemnya Kang? Kebanyakan kalau yang saya lakukan dibeli. Oh jenengan beli dulu, ya. Cuman nggak langsung di atas namakan jenengan? Iya. Atas namanya besok nanti kalau udah pembelinya nanti yang pasti? Kuasa menjual biasanya. Oh kuasa menjual. Tapi semua itu juga tergantung dari penjualnya. Kalau misalnya penjualnya itu kebetulan dekat atau mungkin sudah kenal lama atau mungkin sudah diajak koordinasi atau diajak kerjasama mudah, ya biasanya tanpa dibuatkan kuasa jual. Saat nanti mau menjual ya kita menghadirkan dia lagi. Cuma memang itu juga menjadi kelemahan saat nanti penjual kita mintai tanda tangan itu alasannya macam-macam. Mungkin tahu harga tanah itu sekarang sudah tinggi. Oh, padahal dulu belinya teman jenengan dulu waktu itu masih rendah. Ya, atau mungkin nanti penjual itu tahu keuntungannya kita itu sekian. Nah, itu kadang itu yang menjadikan masalah juga. Cuma ya kadang yang saya alami juga nanti saat minta tolong merepotkan dia lagi ya kita ngasih tanda terima kasih. Biasanya gitu. Wah, mantap itu. Terus saya dengar itu teman-teman dulu cerita jenengan itu ada bank tanah itu gimana itu? Ceritanya gimana itu? Bank tanah itu. Jadi bank tanah itu konsepnya kita beli tanah secara berjamaah bareng-bareng, nanti kita tawarkan bareng-bareng, keuntungan dibagi bersama-sama. Ini banyak dari teman-teman Kensu atau yang dari magang ke Jepang, ada juga yang dari Pemda dan juga dari PCM Minggir Muhammadiyah. Itu juga pada investasi ke properti. Jadi mereka berjamaah beli tanah dijual, bahkan sudah sampai puluhan proyek semua. Oh iya dong. Baik dari teman-teman yang kerja di Pemda, teman-teman magang Jepang. Berarti koperasi yang nanti akan kita bentuk itu bisa jadi diarahkan ke situ, bisa ya? Bisa, insya Allah. Oh, bisa. Nanti arahnya ke situ nanti mudah-mudahan. Terus berarti namanya
ada resikonya ada nggak resikonya kalau investasi titipkan jenengan itu? Kalau resiko itu hampir tidak ada, kalau menurut saya nggak ada. Jadi karena kita transparan masalah nanti kita mau beli tanah itu bisa nanti dari tim atau investor kita cross check ke lokasi bersama-sama, kita ketemu pemiliknya bersama-sama, kita nego bersama-sama, kita cek legalitasnya bersama-sama. Bahkan semua proses harga belinya berapa, dijualnya berapa pun boleh tahu. Boleh tahu dan wajib tahu itu, wajib tahu. Iya. Wajib tahu. Jadi resikonya menurut saya cuma satu, Kang. Seumpama jenengan kabur. Kan kebanyakan gitu kan investasi itu. Nitip itu terus jenengan orangnya kabur. Tapi nek jenengan kan Pak Duko, kepala dusun. Apa iya mau mempertaruhkan semuanya untuk istilahnya berapa? Jadi kan nama baik, mempertaruhkan apa jabatan Pak Kadus itu kan ibaratnya udah PNS tuh Kang istilah itu. Kadus itu. Sekarang gajian tuh Kang Pak Kadus itu. Gajian sama bengkok. Iya ya, ini kebetulan yang punya ini juga kayak katanya Pak Duko juga, kepala dusun juga. Yang dusunnya ini Ngawen ini. Ini telah bengkok Kang ini katanya. Oh, Telah bengkok. Dipakai ini. Iya, ini dulu memang daerah ini rosok ya persis ini. Persis di situ kayak gitu, terus sekarang diubah jadi seperti ini. Pembelinya juga banyak. Wah, terus itu ceritanya dulu dari Pak Duko itu jenengan dari Pak Duko sejak tahun berapa itu Kang? Sepulang dari Jepang apa dari 2014 akhir. 2014 akhir. Ya. Pulang dari Jepang tahun berapa jenengan? Tahun 2007. 2007 pulang dari Jepang langsung kerja di notaris. Terus jadi dukuh sambil kerja di notaris. Terus akhirnya berhenti kerja di notaris. Oh, makanya jenengan tertarik di tanah itu karena dulu di notaris itu sering nangani. Bahkan saya sebelum di notaris, sebelum ke Jepang saya sudah di notaris juga. Tahun 2000 sampai tahun 2003 saya di notaris kota. Yang ngurus-ngurus jual beli tanah gitu. Dari situ jenengan tertarik ya? Iya. Dari situ. Dan juga kebetulan karena di notaris itu hubungannya dengan properti, banyak figur-figur atau pelaku properti yang sukses saya amati di Jogja ini sangat prospek sekali. Oh iya, nah Jogja ini rata-rata orang yang dulu pernah sekolah di sini, entah itu SD, SMP, SMA, kuliah, itu rata-rata mereka punya angan-angan nanti kalau udah tua tinggal di sini, atau bahkan kalau perlu nggak usah perlu meninggalkan kota Jogja ini, kerjanya di sini kan rata-rata gitu. Terus kalau dari Pak Duko itu kalau boleh tahu itu pendapatannya gimana Kang? Kalau dukuh siltap 2,5 juta. Oh, siltap itu apa? Penghasilan tetap. Oh, penghasilan tetap. Sudah dipotong BPJS. Terus ya udah lumayan itu, udah lebih dari UMR kan. Kalau di PNS itu golongan berapa? 3 ya? Kurang tahu kalau itu udah dipotong bersih itu sekitar itu 2,5 itu. Masih tambah bengkok. Itu tambah bengkok. Bengkok itu tanah sawah gitu. Tanah garapan 1 hektar. Wah, lumayan. Ya teman-teman kalau nggak punya skill wirausaha, mendingan investasi tanah, jual beli tanah. Jual beli tanah itu nggak usah kita mikirnya punya pendapatan bulanan, dibikin rata-rata aja. Kalau untungnya tanah itu kan jangka panjang, setahun kemudian dijual. Dalam setahun keuntungannya misalnya 100 juta keuntungannya, berarti dibagi setahun bagi 12 kira-kira ya berapa Kang? 100 juta ya 9 jutaan ya Kang ya. Iya. Nah, 9 juta per bulan atau podo karo itu. Ya jenengan bagi sendiri aja, dianggap aja hitungannya bulanan. Jadi orang berpendapatan itu nggak harus tiap bulan dapat. Bisa jadi jenengan usaha jual beli tanah dapatnya jual belinya keuntungannya setahun sekali atau 2 tahun sekali, tapi dalam jumlah besar kan di rata-rata per bulanan kan juga banyak ya Kang ya. Banyak juga. Lumayan. Tapi jenengan pernah nggak itu dapat keuntungan banyak banget itu? Pernah? Ya pernah dapat. Ya misalnya beli 150 juta untung dapat 80 juta itu ya pernah. Oh iya. Ya.
Nah, itu kan di rata-rata kan tiap bulan udah berapa itu 80 bagi 12 ya. Kalau saya kadang gini, misalnya saya ngapling jadi 5 kapling, itu nanti kalau penjualan 4 kapling itu sudah untung, kadang yang 1 kapling itu saya sisakan untuk investasi saya. Jadi ini saya ceritanya malah menyarankan teman-teman itu yang memang belum punya skill usaha, yang sebaiknya lebih condong investasi ke tanah. Sak bodoh-bodohnya ini tetap untung ya Pak. Iya. Sak bodoh-bodohnya kita itu. Kalaupun keblontok, kalaupun belinya kemahalan, pada saatnya nanti Tetap naik ya. akan naik, Akan dan naik terkejar juga. harga itu. Iya. Dan pada saatnya lagi nanti akan tetap untung. Karena manusia itu makin banyak, itu yang makin butuh tanah. Apalagi kalau lebih menguntungkan itu kalau tanah pekarangan atau tanah sawah kalau menguntungkan. Lebih prospek kalau untuk bisnis ya pekarangan. Pekarangan untuk jual beli. Karena kalau sawah itu kan pembeli harus 1 kecamatan, artinya terbatas. Iya tuh, ada aturannya gitu tuh. Iya. Ya, dari dulu, dari tahun 97. Oh, nek pekarangan bebas. Yes. Pekarangan. Nek dukuh itu berapa sampai umur berapa tuh? Nek dukuh itu Dukuh sampai 60. sampai 60. Iya. Oh, benar-benar pensiunnya. Iya. Oke, mantap Kang Lili, terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang untuk agar teman-teman bisa meniru jejak langkahnya. Ya, saran saya bagi teman-teman yang masih di rantau, hati-hati dalam berbelanja, bijak dalam berbelanja, artinya apa yang menjadi jerih payah itu harus ada hasilnya dan kelihatan. Menurut saya investasi properti, beli tanah itu langkah yang tepat dan bijak. Jadi karena tanah, rumah itu merupakan kebutuhan pokok, pada saatnya pasti akan butuh tanah dan harga tanah selalu naik. Maka dari itu selagi masih ada kesempatan punya uang, bisa dimanfaatkan untuk berinvestasi di tanah. Bahkan rumah pun bisa yang harganya bisa. Rumah naik, pun ya? bisa naik. Jadi, bisa beli tanah dibangun sekalian. beli tanah sekalian dibangun juga sekalian, bisa. yang penting modalnya bagus. Ya. Modalnya itu juga bisa jadi investasi Kang itu. Iya, betul. Ya anggap aja dipakai rumah sendiri dulu misalnya Ya. gitu. Nanti kalau kira-kira terjual laku mahal, dijual terus bikin pindah rumah lagi. Iya, bisa. Rumahnya pindah-pindah. Oke Kang, terima kasih. Mudah-mudahan jenengan selalu dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sukses terus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jangan lupa kita terus berdoa dan minta sama Allah semoga rezekinya lancar. Amin. Amin. Assalamualaikum.